warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Meika Lucilia. Jadi, yang pertama akan saya sampaikan tentang menjaga keutuhan NKRI itu adalah materi yang berhubungan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ancaman ini bisa datang dari berbagai hal seperti bencana alam, kejahatan, dan perubahan iklim. Lalu, yang kedua adalah tantangan. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk menyelesaikannya. Tantangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti situasi krisis, persaingan yang sengit, dan sebagainya. Selain itu, tantangan berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi. Dan yang ketiga, itu ada hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi suatu tujuan atau kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Hambatan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan atau target, penurunan produktivitas, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hambatan secara efektif dapat dilakukan dengan meminimalkan resiko. Dan yang terakhir adalah gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Gangguan dapat berasal dari pihak dalam beragam bentuk, seperti separatisme, terorisme, anarkisme, konflik sosial, dan lain-lain. Ada pula materi tentang ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama itu ancaman terhadap ideologi Pancasila. A. Radikalisme dan ekstremisme, yaitu mengancam Pancasila karena dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai Pancasila. Lalu yang kedua, intoleransi, kelompok intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras, dan menghambat penguatan ideologi Pancasila. Yang ketiga itu korupsi dan kolusi. B. Tantangan terhadap ideologi Pancasila, itu ada perbedaan pandangan. Yang kedua, perkembangan zaman, dan yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Lalu hambatan terhadap ideologi Pancasila, itu kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Ada pula tindak kejahatan dan pengaruh ideologi asing. Lalu yang D, gangguan terhadap ideologi Pancasila, itu ada diskriminasi, tindakan kriminalitas, dan juga ketidakadilan. Saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis ancaman, sumber, dan bentuk dari ancaman itu. Yang pertama, jenis ancaman. Jenis ancaman ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer seperti menggunakan kekuatan senjata terorganisasi, sedangkan ancaman non-militer itu adalah ancaman tidak kasat mata, berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang kedua, ada sumber ancaman dalam negeri. Sumber ancaman dalam negeri berasal dari masyarakat sendiri atau seperti separatisme, konflik komunal, korupsi, dan radikalisme. Kemudian ada ancaman dari luar negeri, yaitu contohnya seperti agresi, spionise, sabotase, jaringan narkoba internasional. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk ancaman. Bentuk ancaman itu ada banyak, yaitu yang pertama ada militer. Militer yaitu penggunaan kekuatan senjata oleh negara lain, atau bisa disebut dengan agresi. Kemudian pelanggaran wilayah, masuknya kapal atau pesawat tanpa izin. Kemudian ada spionase dan sabotase, yaitu mata-mata dan perusakan instalasi paling penting di wilayah tersebut. Kemudian ada pemberontakan bersenjata dan separatisme, yaitu gerakan ingin memisahkan dari negara itu sendiri. Kemudian ada aksi teror bersenjata, yaitu seperti terorisme yang berskala tinggi. Kemudian ada di non-militernya, yaitu yang pertama ideologi. Ideologi itu bisa seperti radikalisme, ekstremisme, upaya mengganti ideologi. Contohnya di Indonesia itu ideologi kita Pancasila itu diganti oleh ideologi-ideologi dari luar. Kemudian politik yaitu kudeta, blokade politik, separatisme politik, pertikaian kelompok. Ekonomi dan sosial yaitu ketimpangan sosial, korupsi, kemiskinan, dan jaringan narkoba. Yang terakhir, teknologi dan informasi itu seperti ada kejahatan siber, penyebaran hoaks yang memecah belah bangsa, kemudian budaya kebarat-baratan atau westernisasi. Perkenalkan, nama saya Ajeng Agusti. Saya akan menjelaskan materi peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Setiap warga negara wajib menjaga keutuhan NKRI agar bangsa tetap maju, sejahtera, dan bermartabat. Hal ini, menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun contoh peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menjaga keutuhan dalam keluarga, seperti menjalin hubungan baik dengan keluarga, membantu anggota keluarga yang sedang membutuhkan, dan menghargai anggota keluarga. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI dalam sekolah, seperti mengikuti upacara bendera, menghindari bullying kepada teman, dan belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjaga keutuhan dalam masyarakat, seperti
menjalin hubungan baik antar anggota masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menaati peraturan yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menggunakan produk asli Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan hanya terdiri atas satu negara berdaulat dan hanya memiliki satu kepala negara, satu konstitusi, dan satu badan legislatif. Yang kedua yaitu serikat. Terdiri atas beberapa negara bagian, dan kedaulatannya terbagi atas pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Yang ketiga yaitu bentuk negara konfederasi, terdiri atas beberapa negara yang berdaulat melalui suatu perjanjian tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Yang pertama, republik. Republik dengan kepala negara presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu, bukan berdasarkan keturunan. Dan masa jabatannya terbatas. Yang kedua yaitu monarki. Monarki dengan kepala negara yaitu raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Dan masa jabatannya seumur hidup. Monarki terbagi menjadi 2. Yang pertama, monarki absolut, yaitu raja berkuasa mutlak. Dan yang kedua, monarki konstitusional, yaitu raja dibatasi oleh konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer memiliki perbedaan utama, yaitu sistem presidensial yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat. Yang keempat, kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan sistem parlementer, yaitu yang pertama, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, kepala negara memiliki peran seremonial. Yang ketiga, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem presidensial dan sistem parlementer memiliki keunggulan dan kelemahan, yaitu sistem presidensial memiliki keunggulan yang pertama, stabilitas pemerintahan, yang kedua, kepastian kebijakan, yang ketiga, efisien pengambilan keputusan. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kedua, kurangnya pengawasan parlemen. Sedangkan sistem parlementer memiliki keunggulan yang pertama, pengawasan parlemen yang kuat, yang kedua, fleksibilitas pemerintahan, dan yang ketiga, kabinet lebih representatif. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, instabilitas pemerintahan, atau jika koalisi tidak stabil. Dan yang kedua, proses pengambilan keputusan lebih lambat. Saya akan menjelaskan sikap warga negara terhadap pelaksanaan pemerintahan. Sikap warga negara dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah mendukung segala kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, berpartisipasi aktif dan demokrasi, serta mematuhi peraturan yang ada, dan tak lupa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Berikut poin-poin penting dalam sikap warga negara. Yang pertama, yaitu berpartisipasi aktif dan demokrasi, menggunakan hak suaranya untuk memilih, serta menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu. Yang kedua, yaitu kepatuhan terhadap hukum, mematuhi segala peraturan yang ada dan menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, yaitu dukungan dan kontrol sosial, mendukung segala kebijakan pemerintahan yang pro terhadap rakyat dan memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun jika kebijakannya dianggap tidak pro terhadap rakyat. Yang keempat yaitu menjaga kesatuan dengan menjaga NKRI dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Yang kelima yaitu integrasi dan tanggung jawab, mengetahui hak dan kewajibannya, serta memiliki sikap jujur dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap-sikap ini sangat penting agar penyelenggaraan negara dapat berjalan secara efektif dan juga efisien, dan tentunya tercapainya tujuan nasional.